Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 8 untuk proyek UAS mata kuliah algoritma dan struktur data yang beranggotakan saya sendiri, para Salsabila Mumtaz, NIM 16, dengan rekan saya yaitu Muhammad Nurul Alif, NIM 15. Pada kesempatan kali ini kami berdua akan menjelaskan 4 subbab untuk tugas UAS. Yang pertama ada class my array, lalu selanjutnya ada merge sort, yang ketiga ada insertion sort, lalu yang keempat ada linked list sebagai soal tambahan untuk setiap kelompoknya. Yang pertama yaitu class myArray. Jadi class myArray itu merupakan kelas yang merupakan implementasi dari konsep array dalam pemrograman. Kelas ini terdiri dari 3 atribut, 2 konstruktor, dan beberapa function menyesuaikan kebutuhan. Jadi kelas array ini sangat fleksibel untuk diterapkan. Untuk implementasinya sendiri kurang lebih seperti ini. Kan memiliki 3 atribut. Atributnya yaitu berupa yang pertama ada array-nya, terus size-nya dan max size-nya. Size ini berapa data yang sudah diisi, jika max size adalah berapa maksimal data yang bisa diisi. Untuk konstruktornya ada 2, yaitu konstruktor yang memiliki parameter dan tidak memiliki parameter. Yang tidak memiliki parameter kita set nilai default-nya sebagai 5. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita juga. Untuk sesuai parameter, maka nanti ukurannya bisa menyesuaikan parameter yang kita inputkan nanti. Lalu ada beberapa function lain, yaitu seperti random, yaitu untuk mengisi array dengan angka random. Terus ada display untuk menampilkan isi array-nya, ada insert untuk menambahkan isi dari array-nya itu. Lalu kita bisa set elemen untuk mengeset elemen tertentu dengan angka yang kita inginkan, dan banyak fungsi lain seperti shift right, geser kanan, shift left, geser kiri, reverse diputar, maksimum, minimum, dan lain-lain. Untuk penerapannya sendiri bisa kita terang di sini. Nah, ini pertama kita bisa melihat untuk menambah array dengan parameter, yaitu parameternya kita isi 10, jadi ada 10 data yang bisa diisi. Lalu kita jalankan fungsi array random untuk mengisi data, yaitu ada 10 data. Kita display di sini bisa. Lalu get size untuk menambah atau menampilkan size-nya. Terus ada shift right untuk geser ke kanan. Jadi yang awalnya 2, 25, dan seterusnya. Yang terakhir ini 5, maka 5-nya geser ke kiri, jadi 5, 2, dan 25, dan seterusnya. Shift left dikembalikan ke bentuk semula, reverse ditukar. Lalu sum ini yaitu total dari semuanya. Jadi ketika ditambahkan semua nanti hasilnya adalah ini. Min adalah rata-ratanya. Lalu bisa juga kita menentukan atau mencari tahu nilai terbesar dan nilai terkecil serta letaknya di array indeks keberapa. Jadi intinya kelas myArray ini self fleksibel menyesuaikan kebutuhan kita dengan banyak fungsi-fungsi lain yang bisa diterapkan. Selanjutnya yaitu sorting method atau metode sorting. Kami akan menjelaskan 2 metode sorting, yaitu insertion serta merge sort. Sorting ini adalah metode untuk mengurutkan suatu kumpulan data dengan beberapa metode tertentu. Ada banyak jenis-jenis sorting yang seperti contohnya ada merge sort, insertion sort, bubble sort, lalu selection sort, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan merge sort dan insertion saja. Merge sort adalah kita membagi sebuah array ke dalam 2 bagian, lalu dari 2 bagian tersebut dibagi lagi hingga yang data yang sisa itu hanya ada 2. Lalu dari 2 data tersebut kita bandingkan dan kita urutkan, lalu digabung lagi dengan data sebelumnya. Jadi konsepnya kurang lebih seperti ini untuk merge sort. Jadi teknik routingnya itu dari total array atau keseluruhan array ini kita bagi menjadi 2. Jadi ada sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri ini kita bagi 2 lagi hingga sampai akhirnya nanti
data dalam masing-masing sisi itu sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi maksimal datanya ada 2. Jadi ketika datanya ada 2 ini ada 2, 1, 2 kan sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi 1 dan 2 ini adalah data yang diurutkan. Lalu ketika dibagi ini, kalau kita urutkan, lalu kita gabungkan lagi. Jadi bagi, lalu kita tukar, lalu kita gabung. Jadi ketika sudah dibagi, lalu diurutkan, jadi kurang lebih bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, dan 14. Lalu kita gabungkan lagi menjadi 1 sehingga terciptalah data array yang sudah urut. Untuk implementasinya sendiri, kurang lebih seperti ini yang merge. Nah, ketika kita jalankan fungsi merge ini, nanti memiliki parameter, yaitu parameter datanya, data array-nya. Lalu dari parameter data array-nya ini kita kasih variabel n, yaitu variabel panjangnya berapa array-nya. Lalu kita cari tahu apakah array-nya ini kurang lebih dari 2 atau kurang dari 2. Jika kurang dari 2, maka datanya sudah tidak bisa dibagi lagi. Jika lebih dari 2, maka akan menjalankan fungsi di bawah. Jadi intinya kita bagi menjadi 2, yaitu sisi kiri dan sisi kanan array-nya. Yang sisi kiri kita jadikan array L, yang sisi kanan kita jadikan array R. Terus dari data ini kita cari tahu apakah data tertentu itu di sisi kiri atau di sisi sebelah kanan. Lalu ketika sudah tahu, nanti kita jalankan fungsi merge lagi. Jadi di dalam fungsi merge ini ada fungsi merge lagi. Jadi sampai sebuah data itu dibagi sampai nanti ketemu ini, sampai data tidak bisa dibagi lagi. Kalau bisa seperti itu. Terus ketika sudah mentok, nanti akan otomatis menjalankan yang bawah ini, yaitu fungsi merge. Merge ini menggabungkan data-datanya tadi yang sudah dibagi dan diurutkan. Jadi ada 3 parameter, yaitu keseluruhan array, lalu array L dan array R. Kurang lebih seperti ini untuk fungsinya. Jadi kita jadikan panjangnya sisi kiri dan sisi kanan berapa, lalu kita gabungkan di fungsi while ini. Jadi ada beberapa kondisi yang harusnya kita memakai fungsi yang mana. Jika misalnya datanya masih sedikit sekali, mungkin bisa menggunakan yang ini. Jika datanya kanan dan kiri tidak sama, jika data kanan dan kirinya sama, maka bisa menggunakan dua ini. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari maksud. Selanjutnya yaitu penjelasan insertion sort. Ya, baik. Untuk metode pengurutan selanjutnya, di sini ada insertion sort. Insertion sort ini merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan 2 data pertama pada array. Kemudian data pada array berikutnya juga apabila sudah diurutkan, maka data kita urutkan dari yang kecil gitu. Nah, jadi dia mengurutkan 2 angka pertama, selanjutnya diurutkan, lalu 2 angka berikutnya diurutkan, dan seperti itu seterusnya sampai data dari array semuanya sudah diurutkan. Mungkin kita bisa langsung ke implementasinya. Nah, di sini ada fungsi insertion sort. Di sini ada swap. Yang pertama itu untuk menghitung berapa banyak angka yang ditukar. Lalu di sini ada long start, itu fungsinya untuk kita mengetahui berapa lama ini proses insertion sort-nya berlangsung. Lalu di sini ada loop. Looping di sini ini untuk menentukan misalkan ini adalah angka pertama dari array. Nah, lalu di sini kita kan akan mendapatkan i-nya. Nah, lalu i-nya itu disimpan di variabel tmp seperti itu. Selanjutnya
kita akan membandingkan dengan angka yang kedua. Di sini kita umpamakan dengan variabel J. Nah, jika variabel J-nya itu lebih besar daripada I-nya, maka selanjutnya adalah menjalankan fungsi di bawah ini, yaitu menukarkan I dengan J. Nah, seperti itu. Selalu jika berhasil ditukar, maka swabnya akan bertambah. Nah, di sini adalah void tukar yang saya maksud tadi. Ini ada variabel baru, yaitu Z, untuk menukarkan I dengan J. Seperti itu. Mungkin bisa kembali ke atas. Ya, selanjutnya di sini setelah for dan while-nya sudah dijalankan semuanya, namun jika while-nya tadi tidak memenuhi, maka langsung looping lagi ke angka selanjutnya seperti itu dan menukarkan kembali seperti itu. Lalu kita akan mencoba run untuk function metode insert ini. Nah, seperti ini. Di sini kita menentukan jumlah array-nya adalah 5, lalu angka randomnya adalah dari 1 sampai 20, dan di sini sebelum ditukar array-nya itu 4, 1, 15, 16, dan 13. Lalu di sini bisa kita lihat dua angka pertama yaitu 4 dan 1. Nah, di sini 4 itu adalah I-nya, lalu di sini kita membandingkan J-nya, apakah I dan J, apakah J itu lebih besar dari I, maka apakah 1 itu lebih besar daripada 4? Nah, jawabannya kan bukan, seperti itu. Maka ya, di sini dia menukar seperti itu. Nah, selanjutnya akan berjalan seperti itu terus-terusan hingga di bawahnya swap ini ada tulisan, ada array yang baru yaitu 1, 4, 13, 15, dan 16. Ini array yang sudah diurutkan dengan metode insertion sort seperti itu. Baik, mungkin insertion sort cukup sampai situ dulu. Selanjutnya adalah soal tambahan, yaitu linked list, di mana di linked list ini nanti kita akan mendapatkan array dengan isinya yaitu kata kutu buku seperti itu. Dan untuk soal nomor 4 ini kita menggunakan circular list sebagai kelas dasar, lalu pada main-nya diimplementasikan sesuai apa yang diinginkan. Lalu parameter yang menggunakan int diganti menggunakan char agar atribut info bisa berisi char. Mungkin kita langsung saja ke implementasinya di coding. Nah, untuk seperti yang saya bilang tadi di awal, untuk class node dan class circular list-nya, beberapa function atau metode itu ada yang diganti dari int menjadi char. Ini seperti di line 16, line 21, seperti itu. Kenapa? Agar kita kan array-nya itu kata-kata kutu buku seperti itu. Nah, diganti char agar supaya nanti itu kita itu huruf-hurufnya dari kata kutu buku itu bisa dimasukkan seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin di main-nya dan run-nya mungkin bisa dijelaskan oleh Nabil. Selanjutnya yaitu di class circular list-nya. Jadi di class circular list ini ada 3 atribut, yaitu atribut head, tail, dan size-nya. Jadi ini circular list ini satu single list. Jadi tidak memiliki previous. Jadi kurang lebih hanya 3 atribut ini saja. Terus ketika kita jalankan, ini ada kita menggunakan beberapa fungsi, yaitu add front, add rear, serta display. Jadi di add front ini, sebelum kita ke add front, kita mungkin melihat ini dulu untuk deklarasi membuat sebuah objek baru. Objek A ini, di circular list-nya ini kita menggunakan konstruktornya, yaitu circular list. Maka jika dibuat sebuah objek baru, nanti akan otomatis 3 ini, yaitu head, tail, sama size-nya yang di set. Terus selanjutnya yaitu kita masukkan tiap-tiap huruf dari kata kutu buku menggunakan fungsi add front serta add rear. Di add front ini kita cek dulu apakah sebuah array-nya itu kosong. Jika kosong, maka nanti
data yang kita masukkan di sini akan menjadi head-nya. Tapi jika tidak kosong, maka head-nya tetap data yang sudah ada, lalu kita set data baru. Kurang lebih seperti itu saja untuk add front. Terus untuk add rear sama, jika misalnya datanya array-nya masih kosong, maka jika kita input add rear, nanti otomatis data yang kita masukkan di add rear itu akan menjadi tail-nya, tail yang baru. Kurang lebih seperti tail sekaligus set yang baru. Nah, terus ketika kita insert dan kita jalankan, ini menjadi kata kutu buku karena yang depan ini add front, jadi kita menambah depannya terlebih dahulu, dalam bucket terlebih dahulu, terus nambah add rear, terus sampai selesai. Karena jika kita menggunakan add front terus menerus, nanti data yang ditampilkan lebih sulit untuk kita masukkan. Kurang lebih seperti itu. Terus ini ada fungsi sirkular, karena ini circular list, jadi fungsi sirkular ini sebenarnya hanya fungsi display, tapi memiliki sebuah parameter. Jadi di display-nya ini kan ada display tanpa parameter serta display dengan parameter. Jika tanpa parameter nanti akan yang ditampilkan itu dari node pertama sampai node sesuai ukurannya. Kalau display dengan parameter, nanti yang ditampilkan itu node pertama sampai node sampai parameter yang kita masukkan tadi. Jadi akan mengulang terus. Seperti ini kita bisa lihat kutu buku ini max size yang pertama, terus ini mengulang lagi kutu buku lagi, terus kutu buku lagi sampai seterusnya sesuai berapa banyaknya karakter yang kita inginkan. Kurang lebih seperti itu. Terus ada fungsi tambahan yaitu fungsi tail front sama tail rear yang bisa kita lihat di sebelah sini. Untuk tail front itu kita sebentar tail front. Nah, jika misalnya tail front ini dijalankan, nanti head-nya ini otomatis berubah menjadi yang awalnya di depan maka mundur satu, jadi hasilnya K, jadi U yang kedua ini, terus data yang depan ini dihapus. Sedangkan yang del rear itu sama, kita set yang paling belakang itu yang awalnya menjadi tailnya dimundurkan satu menjadi K ini. Jadi K ini sebagai tailnya, lalu U-nya ini dihapus. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari kami tentang soal nomor 4 tentang linked list yang berisi data kutu buku. Kurang lebih seperti itu saja untuk keseluruhan presentasi dari kami tentang class my array, merge sort, insertion sort, serta soal tambahan. Sekian dari kami. Oke, baik. Sekian dari kami berdua. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian materi ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.